Sejak awal mula mobil, rekayasa Jerman telah identik dengan kesempurnaan. Merek-merek seperti Mercedes, BMW, dan Porsche mendefinisikan kemewahan otomotif, sementara Volkswagen dan Uber membawanya ke masyarakat luas. Di atas fondasi itulah, tak hanya kekuatan Republik Federal Jerman yang bangkit, tetapi juga Uni Eropa sendiri, sebuah negara dengan sektor ekonomi yang mempekerjakan lebih dari 14 juta orang. Namun kini, jantung industri otomotif Jerman berdetak lebih lemah. Sang juara lama tergeser dari singgasananya oleh mantan muridnya, Tiongkok. Didorong oleh subsidi negara sebesar 230 miliar dolar, produsen mobil Tiongkok melancarkan perang harga yang brutal dengan satu tujuan, mengalahkan pesaing. Beijing menimbun bahan baku penting, membatasi ekspor chip, dan membanjiri Eropa dengan kendaraan listrik yang harganya hingga 30% lebih murah daripada pesaing mereka di Jerman. Pertemuan puncak otomotif lainnya di Berlin, Beijing bertindak cepat, membekukan pasokan dan memukul bos, ZF, dan Volkswagen. Sementara itu, raksasa-raksasa Jerman memangkas ribuan pekerjaan dan memindahkan produksi ke seberang Atlantik. Apakah ini masih kompetisi yang adil, ataukah sebuah tabrakan lambat ke jurang? Dan bagaimana para penguasa jalanan merancang kejatuhan mereka sendiri? Selamat datang di babak lain Perang Mobil. Kanselir Merz dan Wakil Kanselir Klingbeil ingin merevisi sikap Jerman terhadap penghapusan mesin pembakaran pada tahun 2035. Demikian dilaporkan Deutschlandfunk setelah apa yang disebut sebagai pertemuan puncak otomotif di Berlin. Pada 9 Oktober 2025, pejabat pemerintah, produsen mobil, Asosiasi Otomotif VDA, dan Serikat Pekerja bertemu untuk membahas satu pertanyaan. Bagaimana menyelamatkan industri otomotif Jerman? Awalnya, harapan tinggi bahwa Berlin akan menangguhkan larangan Uni Eropa tahun 2035 terhadap mesin pembakaran. Tetapi pertemuan itu berakhir tanpa terobosan. Kanselir Friedrich Merz hanya mengatakan bahwa tidak boleh ada pemotongan drastis sebelum tahun 2035. Mengisyaratkan bahwa pemerintahnya akan meminta Komisi Eropa untuk meninjau larangan mobil bermesin pembakaran baru. Wakil Kanselir Lars Klingbeil dari SPD menambahkan bahwa tujuan strategis elektromobilitas tetap tidak berubah, tetapi prioritasnya haruslah masa depan yang kuat bagi mobil Jerman. Pertemuan itu berakhir dengan substansi yang kurang dari yang diharapkan, tulis Handelsblatt. Sementara sehari sebelumnya Perdana Menteri Bavaria dan Sachsen, Markus Söder dan Olaf Scholz memperingatkan, kita butuh lebih banyak fleksibilitas. Mobilitas listrik 100% pada tahun 2035 tidaklah realistis. Jawaban Merz tidak jelas. Kementerian Keuangan mengumumkan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik hingga tahun 2035 dan subsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah agar transisi tidak terlalu elitis. Namun, seminggu kemudian alarm peringatan berbunyi lagi. Belanda mengambil alih Nexperia, produsen chip utama Eropa yang dimiliki oleh Wingtech, perusahaan Tiongkok. Beijing menyebutnya sebagai tindakan permusuhan dan memblokir ekspor semua komponen yang mengandung chip Nexperia. Itu bencana. 80% chip tersebut diproduksi di Tiongkok, lalu diimpor kembali ke Eropa di dalam komponen-komponen utama. Industri otomotif waspada terhadap gangguan pasokan chip Nexperia, tulis Tagesschau.de. Stok yang ada mungkin hanya cukup untuk beberapa minggu. Sementara Berlin masih mencari strategi, Beijing sudah bertindak, menyerang produsen mobil Eropa dan membanjiri pasar dengan produknya sendiri.
Tahun 2025 menandai peringatan 50 tahun hubungan Uni Eropa-Tiongkok akan dikenang sebagai periode tekanan ekonomi terbesar Beijing terhadap Eropa, tulis analis Paulina Uznanska dari Center for Eastern Studies dalam laporannya Dialogue from a Position of Strength, China's Policy Toward the EU. Tepat setelah 9 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan Tiongkok memperluas perizinan ekspor untuk mencakup 5 elemen tanah jarang tambahan, sehingga totalnya menjadi 12. Ini berarti Beijing kini dapat memutuskan sesuka hati siapa yang akan mendapatkan akses, termasuk magnet neodymium yang penting untuk motor kendaraan listrik. Kendaraan listrik modern mengandung sekitar 10 kg tanah jarang, 2 diantaranya adalah neodymium. Tanpanya, produksi kendaraan listrik akan terhenti. Langkah Beijing ini merupakan unjuk kekuatan menjelang pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump, sekaligus peringatan langsung bagi industri otomotif Eropa. Meskipun Tiongkok tidak membatasi ekspor ke Uni Eropa, Tiongkok dapat melumpuhkan rantai pasokan dengan menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berada di pusat jaringan produksi global. Penghentian mendadak ekspor tanah jarang dari Tiongkok ke Amerika Serikat akan berdampak buruk bagi zona euro. Demikian peringatan laporan ECB pada Juni 2025. Guncangan ini akan pertama-tama menghantam produsen semikonduktor dan magnet Amerika Serikat, dan setelahnya produsen mobil Eropa. Skenario yang lebih buruk lagi muncul jika sistem perizinan ekspor Tiongkok mulai berdampak pada raksasa komponen Jerman, Bosch dan ZF Friedrichshafen. Keduanya berlomba-lomba mengurangi ketergantungan pada logam tanah jarang. ZF telah meluncurkan motor I2SM, motor pertama di dunia yang tidak memerlukan magnet atau logam tanah jarang. Namun itu masih merupakan gambaran masa depan. Menurut Bank Sentral Eropa, hampir 80% produsen utama Eropa masih bergantung pada pasokan Tiongkok, termasuk Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz. Analis Paulina Uznanska mencatat bahwa Beijing semakin yakin akan kelemahan Eropa. Kembalinya Trump ke Gedung Putih dan sikapnya yang lebih dingin terhadap sekutu hanya memperkuat persepsi tersebut. Ketika Uni Eropa memberlakukan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok pada tahun 2024, Beijing tidak menanggapinya dengan dialog, melainkan dengan unjuk kekuatan. Logika di balik strategi ini sederhana. Tiongkok harus mengekspor jalan keluar dari kelebihan produksi domestik dan melemahnya permintaan konsumen. Beijing ingin ekonomi asing, termasuk Uni Eropa, menyerap ketidakseimbangan internalnya, tulis Uznanska. Hal itu berisiko menggusur industri lokal, memperlebar defisit perdagangan dan memicu pengangguran serta utang. Antara April dan Juni 2025, para pemasok otomotif Eropa telah mengajukan ratusan permohonan lisensi, tetapi hanya 25% yang disetujui, menurut CLEPA, Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa. Prosedurnya tidak transparan dan tidak konsisten, dan beberapa di antaranya mengharuskan pengungkapan data teknis rahasia. Kelompok tersebut memperingatkan, beberapa pabrik Eropa telah terpaksa menghentikan produksi. Bagi Beijing, sistem perizinan telah menjadi alat tekanan ekonomi yang dapat membekukan manufaktur, menaikkan harga mobil, dan mengikis daya saing Eropa, sekaligus membuka saluran baru bagi pencurian kekayaan intelektual. Menjelang akhir Juli, bentuk tekanan lain menyusul. Pada 23 Juli, saat Ursula von der Leyen dan Antonio Costa bertemu Xi Jinping di Beijing, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan penurunan ambang batas pajak mobil mewah dari 165.000 euro menjadi 108.000 euro. Sebagaimana dicatat Handelsblatt, langkah ini secara langsung menyasar merek-merek premium Jerman, Mercedes, BMW, dan Porsche, sekaligus mendorong pertumbuhan produsen mobil kelas menengah Tiongkok. Pesan Xi sangat jelas, Beijing tidak lagi berpura-pura bersikap baik. Upaya Eropa untuk membendung ekspansi Tiongkok kini ditanggapi dengan pukulan telak dan tepat sasaran, terutama terhadap benteng Jerman yang paling rentan,
industri otomotifnya. Pasar utama sedang runtuh, tulis majalah Focus, setelah keputusan Beijing untuk menurunkan ambang batas pajak mobil mewah. Pada Juli 2025, Mercedes-Benz hanya menjual 7.912 mobil di Tiongkok, 22% lebih rendah dari bulan sebelumnya. Penjualan BMW turun 35%, Porsche turun 17%, dan Audi yang terhindar dari kerugian karena hanya 2 modelnya yang melampaui batas pajak baru. Secara tahunan, penjualan mobil mewah Jerman di Tiongkok turun 15%. Namun ini hanyalah sebagian dari kisah yang lebih besar. Ancaman sesungguhnya bagi industri otomotif Eropa dan terutama Jerman adalah sektor otomotif Tiongkok itu sendiri yang telah dibina dan dilindungi oleh negara selama beberapa dekade. Pemerintah di Beijing telah mendorong kebangkitannya melalui subsidi besar-besaran, keringanan pajak, kredit murah, dan transfer teknologi barat secara paksa. Menurut lembaga riset ITIF yang berbasis di Washington, antara tahun 2009 dan 2003, produsen mobil Tiongkok menerima dukungan sekitar 230 miliar dolar hanya untuk mengembangkan kendaraan dan baterai listrik. Di saat yang sama, dengan terus memproduksi mobil berbahan bakar fosil, mereka mencapai lompatan teknologi di setiap segmen pasar. Seperti yang diamati Greg Eve di Wall Street Journal, dominasi Tiongkok berasal dari perpaduan unik antara kebijakan industri, proteksionisme, dan persaingan internal yang ketat. Hasilnya adalah kekuatan otomotif yang sangat efisien yang kini membanjiri pasar global dan melemahkan para pemimpin tradisional Eropa. Skala peningkatannya sungguh mencengangkan. Pada tahun 1985, pabrik-pabrik di Tiongkok hanya memproduksi 5.200 mobil penumpang. Pada tahun 2024, jumlahnya mencapai 26,8 juta atau 21% dari total produksi global. Dan pada tahun 2030, merek-merek Tiongkok diperkirakan akan memproduksi 1 dari 3 mobil di seluruh dunia. Termasuk merek asing yang diproduksi di Tiongkok, negara tersebut memproduksi lebih dari 31,2 juta kendaraan pada tahun 2024. Lebih banyak dari gabungan Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Tiongkok juga telah menguasai pasar global untuk kendaraan listrik dan hibrida (NEV). Pada tahun 2024, konsumen Tiongkok membeli 11 juta mobil listrik, dibandingkan dengan 3,3 juta di Eropa dan 2,7 juta di seluruh dunia jika digabungkan. Sekitar 120 merek Tiongkok dan 20 merek asing kini beroperasi di negara tersebut. Dengan pabrik yang beroperasi pada kapasitas 70%, Tiongkok dapat memproduksi lebih dari 40 juta kendaraan per tahun jika dipaksa hingga batas maksimal. Kelebihan kapasitas yang sangat besar ini telah memicu perang harga yang brutal. Sejak akhir 2023, media Tiongkok telah melaporkan gelombang demi gelombang pemotongan harga. BYD kembali melancarkan serangan, memangkas harga 22 model termasuk Seagull EV. Demikian judul berita pada Mei 2025. Para pemain besar, BYD, kapitalisasi pasar 130 miliar dolar, SAIC Motor 27 miliar dolar, Geely 24 miliar dolar, dan Great Wall Motor 23 miliar dolar terjebak dalam persaingan ketat. Hasilnya, margin laba bersih median anjlok dari 2,7% yang sudah lemah pada tahun 2019 menjadi hanya 0,83% pada tahun 2024. Margin yang sangat tipis ini mengungkap tujuan Beijing yang sebenarnya, melenyapkan persaingan asing yang ditopang oleh suntikan dana pemerintah. Setelah pesaing-pesaingnya tumbang, para jawara Tiongkok akan mendikte harga global, seperti yang pernah dilakukan Jerman. Menurut Alex Partners, pada tahun 2030 hanya sekitar 15 produsen mobil Tiongkok yang akan bertahan, sisanya akan kolaps akibat perang harga.
Produsen-produsen yang bertahan akan menguasai sekitar 75% pasar NEV domestik, masing-masing memproduksi lebih dari 1 juta mobil per tahun. Meskipun Kementerian Perindustrian telah meminta untuk mengakhiri persaingan yang merusak ini, tidak ada yang berubah. Perang terus berlanjut, dan produsen mobil Jermanlah yang merasakan dampaknya karena model-model mereka yang berharga mahal kehilangan daya tariknya, baik di Tiongkok maupun Eropa. Jurnalis ekonomi Bartłomiej Darski menggambarkan kunjungannya ke Tiongkok pada bulan Oktober 2025 sebagai berikut. Tiongkok sedang dilanda perang harga yang sengit. Ketika saya masuk ke ruang pamer BMW di Shenzhen pada Mei 2024, pramuniaga menyapa saya dengan Ni Hao, lalu menambahkan bahwa BMW i3 yang biasanya berharga $55.000 Amerika Serikat bisa saya dapatkan dengan harga $35.000 Amerika Serikat. Audible mengonfirmasi tren yang sama pada Agustus 2025. Banyak mobil listrik di Jerman harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada di Tiongkok. BYD Atto 3 harganya 147% lebih mahal, sementara Volkswagen ID.4 101% lebih mahal. Namun selisih harga tersebut mungkin akan segera tertutup karena perang harga Tiongkok akan segera merambah Eropa. Pada paruh pertama tahun 2025, penjualan merek Tiongkok di Eropa melonjak 91% menjadi 347.000 kendaraan, meningkatkan pangsa pasar mereka menjadi 5,1%, naik dari 2,7% tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dipimpin oleh BYD yang menjual model yang lebih murah dan tiba lebih cepat daripada pesaing mereka dari Jerman. Seperti yang dicatat Tagesschau, BYD Dolphin Surf sekarang dibanderol €19.900. Volkswagen ID.2 akan mulai dijual dengan harga €25.000, tetapi baru akan diluncurkan pada tahun 2026. Sementara ID.Everyone dengan harga €20.000 baru akan diluncurkan pada tahun 2027. Motivasi di balik dorongan Tiongkok sederhana. Setelah pemerintahan Joe Biden menaikkan tarif kendaraan listrik Tiongkok di atas 100% pada tahun 2024, pasar Amerika Serikat secara efektif tertutup bagi mereka. Eropa, yang tidak memiliki hambatan yang sebanding, telah menjadi target alami serangan balasan Tiongkok. Pada tahun 2025, tidak satupun dari 15 merek mobil terlaris di Amerika Serikat yang berasal dari Tiongkok, dan hal itu sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Namun di Eropa, meskipun mereka masih berada di luar 15 besar, situasinya berubah dengan cepat, dan invasi baru saja dimulai. Komisi Eropa telah mengenakan tarif sebesar 7,8% hingga 35,3% untuk kendaraan listrik Tiongkok, ditambah bea masuk standar sebesar 10%. Besaran tarif ini bergantung pada tingkat subsidi negara yang diterima. BYD dikenakan total 27%, jauh di bawah tingkat Amerika Serikat. Rencana untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi diblokir, ironisnya, oleh pemerintah Jerman atas permintaan produsen mobilnya sendiri. Berlin khawatir akan adanya pembalasan dari Tiongkok, termasuk denda atau sanksi yang dapat menimpa perusahaan seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes di pasar penting mereka di Tiongkok. Sementara itu, Beijing tahu persis apa yang dipertaruhkan. Pasar Eropa yang menghasilkan 10,6 juta mobil baru per tahun. Dan dalam perang harga ini, produsen mobil Tiongkok dapat mengandalkan dukungan penuh dari negara. Sistem perizinan ekspor logam tanah jarang hanyalah salah satu dari beberapa faktor pendorong yang ampuh. Sejak Desember 2023, Tiongkok telah membatasi penjualan grafit ke Eropa, bahan utama baterai lithium-ion yang hampir sepenuhnya dimonopoli oleh Tiongkok. Tiongkok kemudian memberlakukan kontrol terhadap ekspor litium besi fosfat dan memblokir akses barat ke teknologi pemrosesan litium baru.
Puncaknya terjadi pada Oktober 2025 ketika Beijing mengumumkan kuota ekspor baterai lithium ion dan material intinya, anoda dan katoda, yang berlaku efektif 8 November. Bagi produsen baterai Eropa, hal ini berarti satu hal: produksi akan lebih sulit dan jauh lebih mahal. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menyerupai strategi katak rebus. Strategi ini tidak langsung mematikan industri kendaraan listrik Eropa, tetapi justru membebaninya dengan biaya baru berlapis-lapis yang diberlakukan oleh Beijing. Dalam perang harga yang berkepanjangan, merampas kemampuan pesaing Anda untuk memangkas biaya hampir pasti akan menjamin kemenangan. Dan dalam persaingan ini, mendominasi pasar kendaraan energi baru atau NEV adalah segalanya. Setelah 2035, Uni Eropa akan melarang registrasi baru mobil tanpa emisi kecuali model sport mewah. Jika produsen Tiongkok menang sekarang dan menguasai segmen pasar tersebut, mereka tidak hanya akan menantang Jerman, mereka akan sepenuhnya menggantikan industri otomotif Eropa. Selama beberapa dekade, Jerman berjaya berkat rekayasa presisi dan kualitas. Merek-merek premium dari Munich, Stuttgart, dan Ingolstadt menikmati margin keuntungan 2 digit, didorong oleh jutaan pelanggan baru di Asia, terutama Tiongkok, tulis Dersky. Dalam dekade sebelumnya, tidak ada pasar yang memperlakukan produsen mobil Jerman lebih baik daripada Tiongkok. Pada tahun 2019, mereka menjual 4,23 juta mobil di sana, dan Tiongkok menjadi lebih penting bagi Volkswagen, BMW, dan Mercedes daripada Amerika Serikat. Surplus perdagangan otomotif dengan Tiongkok mencapai 27 miliar euro. Kemudian datanglah pandemi, dan bersamanya kebangkitan revolusi mobil listrik Tiongkok. Pada tahun 2020, merek lokal menguasai 36% pasar Tiongkok, sementara merek Jerman masih menguasai 24%, dengan Volkswagen sendiri menguasai 17%. Namun hanya 4 tahun kemudian, keadaan berbalik total. Produsen mobil Tiongkok menguasai 69%, sementara merek Jerman turun menjadi sekitar 15%. Penjualan terus merosot. Mercedes turun 13% pada tahun 2024, BMW turun 30%. Meskipun telah menginvestasikan 20 miliar dolar dalam R&D dan usaha patungan lokal, perusahaan-perusahaan Jerman mengalami kerugian baik dari segi harga maupun teknologi. Produsen Tiongkok yang didukung oleh dukungan dan skala negara sedang berkembang pesat. Pada tahun 2024, penjualan domestik meningkat 30 hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara BYD sendiri menjual 41% lebih banyak mobil dibandingkan tahun 2023. Eropa kini kehilangan pasar yang pernah menjadi penggerak kerajaan industrinya, pasar yang mendanai inovasi di seluruh sektor otomotif Uni Eropa. Kini Tiongkok yang memimpin, sementara Jerman kesulitan mengimbangi permainan yang pernah diciptakannya. Gambaran suram khususnya terjadi pada kendaraan listrik dan hibrida (NEV), masa depan industri ini. Volkswagen masih menguasai 22% segmen mesin pembakaran di Tiongkok, mengungguli Toyota dan Geely, keduanya 12%. Namun di sektor EV, Jerman hampir punah. 10 produsen kendaraan listrik teratas di Tiongkok, 9 diantaranya adalah produsen asal Tiongkok dan 1 adalah Tesla. BYD memimpin dengan 27%, diikuti Geely dengan 14%. Seperti yang diingat oleh Bartłomiej Dersky, seorang teman saya dari Tiongkok, seorang manajer senior di sebuah perusahaan besar di Tiongkok, mengajak saya jalan-jalan dengan Stelato S9 listrik mewahnya. Ia menjelaskan alasannya meninggalkan BMW X3 bertenaga bensin dan memilih merek Tiongkok yang masih muda. Menurutnya mobil-mobil Tiongkok sekarang sama bagusnya, tetapi hadir dengan perangkat lunak yang jauh lebih baik, termasuk sistem kemudi otonom canggih yang tidak ditawarkan BMW. Kisahnya mencerminkan kebenaran yang lebih luas. Para ahli sepakat bahwa NEV Tiongkok
tidak hanya lebih murah, tetapi juga seringkali memiliki perangkat lunak dan teknologi baterai yang lebih unggul dibandingkan pesaing mereka dari Jerman, ditambah dengan gawai canggih yang belum ditemukan di sebagian besar mobil Eropa. Pada saat yang sama, Tiongkok mengambil alih ekspor global. Dengan kelebihan kapasitasnya yang sangat besar, Tiongkok telah menjadi eksportir mobil terbesar di dunia. Dalam 2 bulan pertama tahun 2025, sekitar 20% dari seluruh mobil buatan Tiongkok dikirim ke luar negeri, 11% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Eropa kini menjadi tujuan utama. Pada kuartal pertama tahun 2025, penjualan mobil buatan Tiongkok di Eropa melonjak 78% year on year. Menurut Data Force, ekspor mobil hibrida plug-in yang tidak dikenakan tarif Uni Eropa meningkat 5 kali lipat, menjadi pendorong utama ekspansi Tiongkok. Produsen mobil Tiongkok beradaptasi dengan cepat, menghindari pembatasan, mengklasifikasikan ulang model, dan menemukan celah hukum, dan mereka baru saja memulai. Seperti yang dicatat Dersky, mobil listrik Tiongkok akan kembali hadir di Eropa setelah pabrikan lokal mereka beroperasi. BYD di Szeged, Hungaria, dan Chery di Spanyol. Keduanya dijadwalkan akan dibuka sekitar pergantian tahun. Tanpa industri otomotif, jantung perekonomian Jerman berhenti berdetak, ujar Dr. Nicole Hofmeister-Kraut, Menteri Ekonomi Baden-Württemberg, dalam sebuah wawancara dengan Wirtschaftswoche. Pernyataannya itu disampaikan pada 11 September, hari yang sama ketika Kanselir Friedrich Merz mengumumkan rencana pertemuan puncak otomotif nasional. Mengutip perlunya keberagaman teknologi, Merz berjanji untuk mendorong peninjauan kembali larangan mesin pembakaran Uni Eropa tahun 2035. Namun, deklarasi tersebut memecah opini publik. Jalur ganda, pembakaran dan listrik hanya akan melemahkan kita. Kita harus berkomitmen penuh pada elektromobilitas, memangkas biaya, dan memperluas infrastruktur. Selebihnya hanyalah nostalgia, ujar Profesor Ferdinand Dudenhauer dari Pusat Penelitian Otomotif CAR. KTT Berlin memperjelas satu hal, Jerman masih terjebak di antara dua dunia. Para politisi dan pemimpin industri belum dapat mencapai kesepakatan, sementara Tiongkok terus menekan lebih keras. Pada 10 September, Ursula von der Leyen menyampaikan kepada Parlemen Eropa bahwa Uni Eropa tidak akan meninggalkan industri otomotifnya. Namun, sebagaimana dicatat oleh para ahli, peraturan yang ada justru memperpanjang krisis, alih-alih menyelesaikannya. 2 hari kemudian, dalam dialog strategis dengan para produsen mobil, von der Leyen menjanjikan insentif pajak untuk kendaraan listrik yang lebih murah. Namun, industri tetap skeptis. Uni Eropa masih belum meluncurkan satupun program penyelamatan yang berarti. Sementara itu, produsen mobil Jerman memangkas biaya dan lapangan kerja. Gelombang PHK telah melanda sektor ini selama lebih dari setahun. Berdasarkan kesepakatan tertanggal 20 Desember 2024, Volkswagen mengumumkan PHK 35.000 pekerjaan di Jerman dan pengurangan kapasitas produksi sebesar 734.000 kendaraan per tahun. Tidak ada pabrik yang akan ditutup, tetapi jalur perakitan akan dipindahkan ke Meksiko, tempat Golf bermesin pembakaran generasi berikutnya akan diproduksi. Perusahaan lain mengikuti. Mercedes-Benz, meskipun penjualannya stabil pada tahun 2024, mengalami penurunan laba lebih dari 30% menjadi 13,6 miliar euro akibat diskon besar-besaran di Tiongkok. Perusahaan telah mulai menawarkan PHK sukarela dengan pembayaran hingga 500.000 euro. Jaminan ketenaga kerjaan berlaku hingga tahun 2034, menjadikannya satu-satunya jalur yang layak untuk perampingan. Daimler Truck yang sekarang independen dari Mercedes-Benz telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja sebanyak 5.000 kali di pabrik-pabriknya di Gaggenau, Kassel, Mannheim, Stuttgart, dan Wörth am Rhein beserta rencana untuk memindahkan sebagian produksinya ke luar negeri. Para pemasok juga merasakan dampaknya. Menurut Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa, KLEPA, 54.000 pekerjaan hilang di sektor suku cadang mobil Uni Eropa pada tahun 2025.
sebagian besar di Jerman. Bosch memberhentikan 13.000 pekerja. ZF Friedrichshafen memberhentikan 14.000 pekerja lainnya dan lebih dari 300.000 pekerjaan di seluruh benua kini terancam. Meskipun menimbulkan kecemasan, angka-angka tersebut tidak terlalu buruk tetapi cukup meresahkan. Pada tahun 2024, penjualan global produsen mobil Jerman hanya turun 2,8%, namun laba anjlok 27% dibandingkan dengan penurunan rata-rata 20% di seluruh industri global. Alasannya sederhana, konsumen membeli lebih sedikit mobil, margin keuntungan menyusut, dan tekanan Tiongkok baru saja dimulai. Ketika merek-merek Tiongkok membanjiri Eropa dengan kendaraan yang lebih murah, produsen Jerman terpaksa memangkas harga dan produksi. Di segmen kendaraan listrik, Jerman sedang berjuang melawan di wilayahnya sendiri. Pada tahun 2024, 3 produsen mobil terbesar di negara itu meningkatkan belanja R&D sebesar 5% hingga mencapai rekor 31,2 miliar euro. Dengan fokus pada perangkat lunak yang selama ini menjadi kelemahan mereka. Media Jerman menyebut momen ini sebagai momen iPhone mereka, membandingkan Volkswagen dan Mercedes dengan Nokia di era ponsel pintar. Perubahan sedang berlangsung. BMW menginvestasikan 10 miliar euro untuk model-model baru dan pabrik canggih di Debrecen, Hungaria, tempat mereka memproduksi iX3 dan i3. Baterai baru ini menjanjikan jangkauan seperti mesin pembakaran internal dan perangkat lunak yang ditingkatkan bertujuan untuk memulihkan kepercayaan konsumen. BMW belajar dari kesalahan Volkswagen, mereka berfokus pada kinerja dan perangkat lunak, tetapi optimalisasi biaya akan menentukan segalanya, kata Bearsky. Sementara itu, produsen mobil Tiongkok terus menikmati dukungan penuh pemerintah, mulai dari kendali atas bahan baku penting hingga pengaruh diplomatik. Beijing masih membatasi ekspor logam tanah jarang, mempertahankan harga energi 3 hingga 4 kali lebih rendah daripada di Uni Eropa, dan memblokir setiap upaya Eropa untuk menaikkan tarif. Benteng kekuatan otomotif Eropa masih berdiri, tetapi temboknya mulai retak. Maka Jerman, dan lebih luas lagi seluruh Uni Eropa, tampaknya terjebak dalam kelumpuhan. Polanya jelas, Berlin kehilangan industri unggulannya, otomotif, ke Tiongkok, yang sektor otomotifnya telah bangkit berkat subsidi negara yang besar, berproduksi dengan margin mendekati nol, sesuatu yang mustahil di pasar bebas. Dan ironisnya, semua itu dibangun dengan modal dan keahlian Jerman. Tiongkok telah menciptakan industri otomotif yang tak tertandingi dalam hal biaya, tenaga kerja, harga energi, dan skala domestik. Yang lebih penting lagi, Beijing bertaruh sejak dini dan tegas pada elektromobilitas, menyalurkan seluruh sumber dayanya ke sana, dan menang. Dalam hal ini, Jerman telah menciptakan musuh bebuyutannya sendiri, mungkin bahkan lebih langsung daripada yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Big Tech. Namun, ini bukan saatnya untuk menyatakan kekalahan. Eropa masih memproduksi lebih dari 10 juta mobil baru per tahun, dan para juara industrinya tetap menjadi kekuatan global. Eropa masih bisa mengikuti strategi Amerika, mengenakan tarif tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok dan melindungi pasar domestiknya sambil berusaha menutup kesenjangan teknologi. Hal itu bukan anti pasar bebas, melainkan koreksi yang diperlukan terhadap pesaing yang selama bertahun-tahun telah mencuri kekayaan intelektual, menekan upah, dan memanipulasi aturan perdagangan. Ironi terbesarnya adalah Jerman sendirilah yang menghalangi jalan ini. Dengan pangsa pasar Tiongkok sebesar 15%, produsen mobil Jerman tidak mampu memprovokasi Beijing. Mereka terlalu bergantung, terlalu takut kehilangan hak istimewa dan penjualan. Ini bagaikan perjalanan lambat menuju jurang, di mana penumpang masih disuguhi kopi dan kue tanpa menyadari apa yang ada di depan. Dari sudut pandang Beijing, sebenarnya
adalah tindakan yang cerdas untuk membiarkan merek Jerman mempertahankan pijakan 10 hingga 15% di Tiongkok, karena hal itu memastikan mereka akan terus melobi menentang tarif Uni Eropa yang dapat melindungi pasar Eropa sendiri. Saat ini, konsumen Eropa adalah pemenang jangka pendek, menikmati mobil-mobil Cina baru yang mewah hingga 30% lebih murah. Namun, ini hanyalah ilusi sesaat. Dalam jangka panjang, pemerintah, bukan konsumen, yang harus menyadari bahayanya dan bertindak, meskipun itu berarti mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer untuk menyelamatkan industri strategis Eropa. Jika para pemimpin dan produsen Eropa gagal melancarkan serangan balasan, maka setelah puluhan tahun mendominasi, tahta otomotif Jerman akan diambil alih oleh Tiongkok. Konsekuensi politik dan sosial dari pergeseran ini akan sangat besar. Namun itu, seperti kata mereka, adalah cerita untuk episode lain.